Bangkitlah, saudara-saudaraku. Kini sudah saatnya ajaran leluhur muncul kembali dan menghapus ajaran-ajaran yang sudah menyimpang jauh dari inti. Berawal dari keresahan dan kegelisahan yang aku alami. Resah terhempas oleh berbagai masalah, gelisah diterjang oleh berbagai derita. Sedih, terkadang tak tahu. Ternyata air mataku menetes melewati pipiku yang rapuh ini. Jiwaku meronta dan batinku merana. Tuhan, apakah memang begini maksud dan tujuan Engkau ciptakan aku? Jika hanya untuk menanggung beban masalah, apakah Engkau sudah memperhitungkan kemampuanku? Kau katakan bahwa setiap masalah yang Engkau timpakan pada manusia, bahwa itu telah Kau ukur atas kemampuannya. Tapi mengapa kepadaku Engkau memberikan lebih berat yang aku tak mampu? Aku tak mampu, Tuhan. Bagaimana mereka akan mampu menolong diriku? Jika Engkau saja yang maha dari segala maha hanya mampu membiarkanku seperti ini. Baiklah Tuhan, apakah ini caramu untuk memanggilku? Baiklah Tuhan, akan aku cari dirimu dan akan aku tanya kepadamu tentangku, tentang derita yang aku alami. Di antara sepinya suasana bagaikan hanya ada aku, ku coba untuk meletakkan sebuah beban yang ada. Seakan tak sudi lagi aku membawa masalah yang Engkau berikan. Aku duduk bersila. Lalu aku mencoba mencarimu untuk menyerahkan beban yang selama ini aku bawa. Satu kata, entah keluar dari mana saya pun tidak tahu. Dari pikiranku kah? Atau dari lubuk hatiku? Namun jelas sekali suara itu tertangkap bagai sebuah ngiangan yang terdengar oleh telinga. Tuhan, bila kusamakan dirimu bagai cahaya, Engkau bukanlah cahaya. Bila kuibaratkan bahwa aku seperti kegelapan, aku pun bukanlah kegelapan. Aku hanyalah bayang-bayang dari cahaya yang terhalang oleh angan kemelekatanku sendiri. Wahai Sang Penguasa Jagat, berulang kali ku coba dan ku coba lagi untuk mencarimu. Sering ku dengar bisikanmu yang selalu memanggil namaku. Aku datang dan hadir, namun tak jua kau temui aku. Ataukah barangkali aku yang tak dapat menemukan dirimu? Lelah memang lelah bila ku katakan lelah dalam mencarimu. Sepertinya Engkau sedang mempermainkan aku, Tuhan. Kau panggil aku, lalu ku cari, dan kau panggil aku lagi, kemudian ku cari lagi. Dan panggilanmu aku balas dengan memanggil namamu. Ku coba dengan apa yang aku mampu melalui ayat-ayat yang mereka bilang bahwa itu adalah kalam darimu.
Mereka juga bilang, dengan alunan ayat, aku akan bisa mendekatkan diri kepadamu. Kupikir dengan lantunan suara ayat yang menggema, aku dapat mendatangkanmu di hadapanku. Tuhan, apakah di sana Engkau sedang menertawaiku? Tuhan, bolehkah saya menyampaikan sesuatu? Apakah aku harus melenyapkan diri agar cahaya yang akan kusentuh tak terhalang lagi oleh bayanganku? Tuhan, memang aku akui, selama ini aku merasa aman dengan bayanganku sendiri. Aku merasa nyaman dengan bayangan itu. Hampir saja aku tergelincir di kegelapan. Tanpa kusadari, keberadaanku ternyata telah menutup cahaya yang selama ini ingin aku temui. Engkau bersembunyi di balik bayanganku, bayangan yang tercipta oleh sebuah halusinasiku, tertutup oleh bayangan yang muncul dari pikirku. Liarnya pikiranku telah membentuk sebuah angan. Anganku juga telah menciptakan bayangan, dan bayangan yang telah membuatku merasa ada. Keberadaanku telah memanipulasi bahwa aku merasa hidup. Saya telah menjadi korban dari khayalanku sendiri yang membuatku merasa berkuasa. Tuhan, apakah Engkau telah membisikkan sesuatu kepadaku? Dengan bisikan lembut, nyaris tak dapat ku mengerti bahwa itu bisikan ataukah sebuah kesadaran. Bagaimana dapat aku menyentuh cahaya bila selalu bayanganku menghalangi? Bagaimana bayanganku dapat sirna jika keberadaanku selalu ada? Tuhan, beginikah caramu memanggilku? Dengan melimpahkan permasalahan yang aku tak mampu? Dengan menorehkan keresahan dan kepahitan dalam hidupku? Iya, aku tahu Tuhan. Aku mengerti bahwa Engkau memang hebat. Namun Tuhan, bolehkah aku membisikkan sesuatu kepadamu? Seperti waktu itu, Engkau pernah juga membisikkan sesuatu kepadaku. Semakin aku mencari jawaban atas pertanyaanku, semakin pula aku tersadarkan bahwa mencarimu melalui pertanyaan-pertanyaan dalam hati ataupun dalam pikiran, maka akan semakin sulit menemukanmu. Mencarimu bagai meraba dan hendak menyentuh cahaya di kegelapan. Tanganku tak juga akan dapat meraba cahaya bila aku tak dapat melenyapkan diri. Karena keberadaanku selalu menciptakan bayangan yang menghalangi sinarmu. Wahai Engkau yang ada di dalam diriku, kini aku telah bersentuhan denganmu. Lenyaplah sudah diriku, hingga tiada lagi bayangan yang menutupimu. Kini yang ada hanyalah cahaya. Entahlah, itu aku atau cahaya darimu. Karena aku sudah tidak dapat membedakan lagi antara itu aku atau dirimu. Aku telah menemukan diriku yang semakin dalam. Aku telah menemukan dirimu dalam diriku, dan aku telah menemukan kedalaman diriku sendiri.
Yaitulah tadi sekilas kisah tentang seseorang yang telah menemukan kesadaran dalam dirinya. Kisah bagaimana dia menanggapi beban dalam hidupnya sendiri seakan melebihi dari kemampuannya. Kadang kita lalai dan lupa. Begitulah cara Tuhan menyadarkan diri manusia. Dia akan memberikan beban yang sangat teramat berat agar manusia sadar bahwa dirinya itu adalah orang yang lemah, tak berdaya. Hingga diletakkanlah beban tersebut, lalu kemudian dipasrahkan kepada yang kuasa. Itulah yang disebut Islam yang sesungguhnya, yaitu berpasrah diri. Banyak sekali orang beragama Islam di dunia ini. Namun yang disayangkan, rata-rata dari mereka tidak menyadari bahwa Islam yang sesungguhnya itu yang bagaimana dan harus seperti apa. Bangkitlah, saudara-saudaraku. Kini sudah saatnya ajaran leluhur muncul kembali dan menghapus ajaran-ajaran yang sudah menyimpang jauh dari inti.